Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kita bacakan doa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ja'alna istima'an marhuma wa tafarruquna min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana 'ala dinik wa 'ala ta'atika ya arhamar rahimin. Allahumma inni a'udzubika min 'ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tasma' wa min du'ain la yustajabu lah. Masyaallah, alhamdulillahirabbil alamin. Kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di hari malam yang keempat beliau mengimami. Malam hari ini lebih sempurna lagi karena ada Dr. Wail, aslinya Suria. Kemudian baru ketemu ini ada Abdul Qahar, dia lulusan Libya juga, nanti bisa membantu terjemahan untuk kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Masya Allah, ini kita dipertemukan di malam 10 terakhir di bulan Ramadan. Mudah-mudahan Allah memberkahi ilmu kita, memberkahi umur kita, memberkahi keturunan kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Syekh Wa'il wa Syekh Syaraf Mukhtaruddin, ahlan wa sahlan. Masya Allah, fi hudunikum li Lailatul Rabi'ah ta'amu wa tusalli ma'ana. Insyaallah istima'ana hada istima'an marhuma wa tafarruquna min ba'dihi tafarruqan ma'sumah. Terima kasih juga nih ada Akhi Abdul Qahar yang baru ketemu tadi waktu keluar dari masjid. Namun mudah-mudahan semuanya diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadhihi Lailatul Rabi'ah. Insyaallah satulki muhadarah qasirah sumia bi kultum kuliah sab'a daqa'iq qabla su'al wal jawab. Ini kultum bukan bermakna kultum apa yang kamu sampaikan, tapi kuliah sab'a daqa'iq mukhtasar min kalimah kultum wa huwa kuliah sab'a daqa'iq. Insyaallah hatabda wa nasma asa ayakuna ilmuna wa ilmuna bi barakatin di ilmikum insyaallah. Wadul maskura. Ini kita sampaikan sebelum ini ada soal dari ibu-ibu min sayyidat, soal maktubah. Lakin qablahu hatulki muhadaratan qasiratan insyaallah. Hadal maskura. Sabar ada Pak. Oh, sab'a saniyah. سبع ثواني 7 دقائق لي iya و14 للترجمة. Masya Allah. Jadi dia ngasih kesempatan 7 menit katanya, saya sampaikan 14 menit keterjemahannya. Masya Allah. Jadi dia menginginkan kalimatnya pendek-pendek, langsung saya terjemahkan. Di dalam ilmu terjemah ada penterjemah, ada interpreter. Ini mungkin kalimat baru, ini kosakata baru. Kalau penterjemah bisa jadi kalimatnya panjang, nanti ada mukhtasar, mungkin bisa disingkat oleh penterjemahnya. Tapi kalau interpreter nggak bisa, karena kalimat per kalimat. Nah, dia maunya kalimat per kalimat. Jadi mudah-mudahan, Masya Allah, sudah ngasih waktu 14 menit supaya interpreter. Silakan, Fadhil Syekh Syaraf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang ini nggak perlu diterjemahkan, saya kira. Alhamdulillah wa kafa wassalatu wassalamu ala nabi Mustafa wa alihi wa sahbihi wasyuraka. Amma ba'd. Ma'akum حضور والحاضرات المصلين والمصليات
حياكم الله وحياكم بالأمة تجددون شبابها وتحيون مآثرها وتنشرون خيرها وتذيعون صيتها وتحيون ما أمات منها. نحن في موسم عظيم وفي شهر كبير اختصر الله جل وعلا من بين الشهور وجعله ركنا من أركان هذا الدين العظيم، ولا وهو شهر رمضان. جعله الله جل وعلا أحد أركان الدين، كما في حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على 5: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله والصلاة والزكاة وصوم رمضان. وصوم رمضان يتكرر كل عام في العام مرة، مثل الحج في العام مرة. إذا شهادة أن لا إله إلا الله يقولها المسلم مرة واحدة في الوجوب، ولكن يذكر بذكر لا إله إلا الله محمد رسول الله. إقام الصلاة تتكرر في اليوم 5 مرات. الزكاة إذا ليس لك مال ليس عليك زكاة، من أركان الدين. لكن إذا ليس لديك مال ولم يبلغ النصاب فليس عليك زكاة. وصوم رمضان كل عام، والحج في العمر مرة وواجب لمن استطاع إليه سبيلا، وكذلك العمر. إذا تنمو في هذا الموسم العظيم فيكون ترتيب. Oke. Dia nggak mau panjang-panjang. Bismillahirrahmanirrahim. Dimulai dengan hamdalah, memuji atas keagungan, kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah maha mencukupinya, wa kafah. Kemudian bersolawat kepada kanjeng Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Al-Mustafa, yaitu yang terpilih. Kemudian semoga kesejahteraan juga kepada para sahabatnya yang setia mengikuti apa yang dibawa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Asy-Syurafa, yaitu orang-orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Didoakan mudah-mudahan kita semuanya termasuk orang-orang yang mengikuti apa yang dibawa oleh baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam tentang kesehatannya, tentang keluarganya, tentang ilmunya. Semuanya didoakan. Mudah-mudahan bagi yang hidup masih berbarokah, yang sudah meninggal Allah ampuni dosa-dosanya. Hari ini, malam hari ini, Allah memberikan musim yang sangat agung, musimun adim, yang isinya adalah semua karunia-karunia Allah yang mendapatkan keberkahan. Diawali dengan perintah puasa ini yang di dalamnya termasuk arkanul Islam, yaitu rukun-rukun Islam. Diawali dengan syahadat, agar syahadat kita itu benar, mengakui Allah, membesarkan Allah, dan mengikuti junjungan Nabi besar Muhammad SAW. Sebagai rukun yang kedua adalah iqamatus shalah, supaya mendirikan sholat yang 5 waktu, yang minimal sebagai seorang muslim harus dan wajib dikerjakan.
maka diulang-ulang kalimat aqimus sholah itu agar manusia mengamalkannya. Rukun yang ketiga yaitu zakat, dan ini butuh mal, butuh harta untuk diberikan kepada orang lain. Mudah-mudahan rezeki para jamaah sekalian rezeki yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan ada sebagiannya lagi diberikan kepada orang lain yang membutuhkannya. Disitulah nikmatnya ketika orang sudah memberikan kepada orang yang lain. Bersyukur kita diberi kekuatan oleh Allah, bisa berupaya, bisa berusaha, bisa bekerja dan mendapatkan rezeki itu. Namun penuh dengan kepayahan ketika mendapatkannya, tapi akan mendapatkan kenikmatan ketika memberikan kepada orang lain. Rasakan ini zakat, dan mudah-mudahan kita bisa mengamalkannya. Amin ya rabbal alamin. Kemudian saum Ramadan, ini yang sedang kita jalani, ini yang sedang kita rasakan. Mudah-mudahan di bulan Ramadan ini kita mendapatkan musim yang adim, musim yang besar, yaitu musimul ibadah. Apa? Musimul ibadah, dan musim untuk kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan para jamaah sekalian termasuk orang yang mendapatkan musim itu dan kita bisa mengamalkannya. Amin ya rabbal alamin. Yang kelima adalah haji. Begitupun haji, man istata'a ilaihi sabil, yaitu bagi orang-orang yang diberi kemampuan untuk bisa sampai ke tempatnya. Karena haji itu di Mekah, kita butuh biaya, kita butuh tenaga, kita butuh fasilitas untuk sampai ke sana. Maka kalimatnya man istata'a ilaihi sabil. Mudah-mudahan para jamaah termasuk orang-orang yang menunaikan umroh, orang-orang yang menunaikan haji, dan ketika menunaikannya diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Ini cukup 7 menit segini apa? Hal yakfi ada kok. Cukup apa ditambah? Nah, ini soalnya banyak. Pertanyaan saya. Dia bertanya begini. Assalamualaikum ya Syekh. Akhwan nuridu nas'al gitu. Ya Syekh Saurov, insyaallah. Ketika Ramadan, di asna'i syahr Ramadan, fi qiraatil Quran, hal yastamir qiraah ali bada'a qiraatuha min awal aw yabda' min jadid ka suratul Fatihah, suratul Baqarah wastamir suwar ba'daha. Jadi beliau penanya ini menanyakan, apakah di dalam bulan Ramadan ini membaca Quran itu dengan bacaan yang sudah dibaca sebelumnya, ataupun malah dimulai dari awal lagi, yaitu dari Al-Fatihah, Al-Baqarah, Ali Imran, kemudian surat-surat berikutnya. Hiya taqul ya, nah. Ini soalnya dibenarkan oleh Syekh, bagaimana sebaiknya membaca Al-Quran untuk melanjutkan bacaannya atau memulai kembali dari surat yang aman. Fadhal. Alhamdulillah. Man istata'a yakhtim al-Quran falyaf'al. أعطاه الله سبحانه وتعالى القدرة على قراءة القرآن ويستطيع أنه يختم المصحف فليفعل، فإن هذا هو شهر القرآن، استعد القرآن كله. قال جل وعلا شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس. فاستعراض قراءة القرآن من الفاتحة إلى الناس، من استطاع أن يصنع هذا الفعل فهذا أجر عظيم. والذي لا يستطيع أن يقرأ في السور الطوال يقرأ في صغار مفصلة في جزء عامة وما
وما كان جزء عامة. إذا هو لا يستطيع يقرأ إلا هذه السور فلا ضير عليه ولا حرج. لا يستطيع إذا يقرأ في جزء عامة ولا يستطيع أن يدخل في السور الطوال أو الكبار أو ما أشبه ذلك، فيبقى على ما تعلمه ويبقى على الذي يحسن قراءته، يبقى في الجزئية التي يحسن أن يقرأها. ومن استطاع أعطاه الله عز وجل بسطة في القراءة في العلم في الفهم، واستطاع أن يقرأ من الفاتحة إلى نهاية المصحف، فلا شك أن هذا خير عظيم. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول في حديث المؤمن عائشة رضي الله عنها: اللهب بالقرآن مع السفرة الكرام البررة، والذي يقرأه وهو شاق عليه فله أجران: أجر المشقة وأجر القراءة. فالقرآن كله خير، كله خير، كل بفضل الله وبرحمته، فلذلك فليفرح القرآن الكريم رحمته تبارك وتعالى. فهو شهر القرآن وشهر التعوذ من محارم الرحمن تبارك وتعالى. يستكثر للمسلم جميع وقته بالطاعة والعبادة والصلاة وقراءة القرآن. فمن ختم القرآن بها ونعمة مرة واثنين وثلاثة فهذا فضل عظيم في شهر القرآن. ومن كان لا يستطيع أن يقرأ إلا بعض السور ويداوم عليها فهو على خير عظيم. Terima kasih kepada penanya. Beliau menjawab bahwa bulan puasa ini adalah syahrun azim wa syahrul Quran, bulan yang mulia dan bulan Al-Quran. Sesuai dengan pertanyaan tadi, bagi yang mempunyai kemampuan untuk bisa memulai dari awal lagi, itu adalah nikmat yang agung. Bagi yang ingin meneruskan untuk istimrar dengan apa yang dibaca qablahu, yaitu meneruskan, melanjutkan bacaan yang sudah terbaca sebelumnya, semuanya akan mendapatkan khair, kebaikan-kebaikan dari bacaan-bacaan Al-Qur'annya itu. Semuanya itu kulhum khair. Kalaulah ingin membacakan kelanjutannya akan mendapatkan kebaikan. Apabila dia mulai lagi akan mendapatkan kebaikan. Tapi apabila mendapatkan kesulitan untuk bisa kepada kembali yang bacaan dari awal, teruskanlah bacaan yang sudah ada. Karena semuanya adalah akan mendapatkan kebaikan-kebaikan dari bacaannya. Jami'un fihi khair. Apa yang dilakukan semua kebaikan. Karena bulan Ramadan ini adalah syahrul Quran. Bulan di mana seseorang muslim mudah untuk membaca Al-Quran. Coba rasakan, yang tidak terbiasa membaca Al-Quran, ketika bulan Ramadan tiba, lisan kita itu mudah membaca Al-Quran. Ini semua adalah dikondisikan oleh Allah, bahwa semua orang Islam, semua orang yang beriman, yang ingin membaca Quran, fasayarallah, dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka jangan ditinggalkan kesempatan yang baik ini, karena bulan Al-Quran, bulan barokah, bulan di mana manusia dimudahkan oleh Allah untuk membaca kitabullah, gunakan dengan sebaik-baiknya. Bersyukur Kanjeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan beliau lanjutkan, orang yang membaca dengan lancar, orang yang membaca dengan penuh dars, mengambil pelajaran dari Al-Quran itu, maka ma'a kiramil bararah, yaitu bersama-sama dengan para malaikat. Kalau bersama dengan malaikat, kita baca di Taudhihul Ahkam dengan bab Ramadan itu, akan dimudahkan untuk melakukan kebaikan-kebaikan.
yang tadinya sulit diajak kebaikan di bulan Ramadan dengan bacaan Al-Quran itu digaid, seperti dituntun, seperti diberikan hidayah untuk mudah melakukan amal-amal khairah. Itu dengan sendirinya Al-Quran yang akan menuntun. Bersyukurlah kita baca di kitab yang lain, Al-Quran akan menolong kehidupan di dunianya, menolong di kuburnya, dan menolong nanti di yaumul qiyamah bacaan Al-Quran itu. Jadi jangan ditinggalkan bulan yang penuh barokah, bulan yang adim, bulan Al-Quran, kita bisa membaca Al-Quran. Kalau kemarin saya tanya Syekh Syarok, bagaimana dengan orang bertilawah, orang berqiraah, orang bertadarus, dan orang bertadabbur Al-Quran? Kesemuanya apabila dikerjakan dengan sebaik-baiknya, insya Allah orang yang membaca dengan tilawah maka harus dengan ilmu tajwidnya. Orang yang berqiraah harus diulang-ulang bacaannya. Orang yang bertadarus agar dia bisa mendengarkan, dia bisa melihatnya dan mengambil pelajaran di dalamnya. Orang yang bertadabbur Al-Quran, yaitu orang-orang yang mendapatkan hikmah yang banyak karena membaca kandungan Al-Qurannya. Maka mudah-mudahan semuanya mendapatkan barokah daripada bulan ini. Amin ya rabbal alamin. Diteruskan tadi, kalau yang mahirun ma'akiramil bararah, yang yutakte, yang bacaannya terbata-bata. Yang bacaannya apa? Terbata-bata. Ini mungkin ada yang sudah lancar, ada yang masih terbata-bata. Lahu ajrani, maka dia mendapatkan pahalanya. Pahala masyakohnya, kesusahannya membaca huruf-huruf dalam Al-Quran, dan pahala ketika membacanya. Dua-duanya mendapatkan kemuliaan karena membaca Al-Quran. Mudah-mudahan ini bisa menjawab saudari penanya, dan mudah-mudahan menjadi manfaat untuk kita sekalian. Amin ya rabbal alamin. Cukup Pak Yani? Apa? Masya Allah. Ana as'al hal yaktafi? La, visual. Ya, silakan Pak Willy. Waalaikumsalam. Oh, Masya Allah. Titipan. 5 bulan. Dia sudah menyusui bayinya. Jadi kami berpikir bahwa ibu yang sedang menyusui bayinya jika suruh sok tidak berpuasa, tapi mengganti dengan hijab. Namun dalam melaksanakan menyusui anaknya itu dari hari ke hari, ada hari-hari yang dia head mer. Apakah sebab dia tidak puasa itu berubah dari karena menyusui karena mer, sehingga hukumnya berbeda. Kalau dia menyusui kan itu dengan membayar fidyah, tapi kalau mer berganti di hari-hari yang lain. Kami ingin tahu umurnya berapa Pak? Yang anak Bapak yang bertanya itu umurnya berapa? Usianya? Usia yang menyusui tadi. Karena yang akan berubah hukumnya bukan bayinya. Ya. 26. Oke. Cukup Pak. Ada soal saya nih, saya Syaraf. Radha'ah. Hada yuaddi ila fidyah. Lakin fi asna'i tardam hiya tahid. Hal taghayyur al-hukum min fidyah ila qada'i as-sawm? Iya, murda. Iya, tahid. Iya. Hal yughayyir al-hukum min fidyah taghayyur ila qada'. وأن تصوموا خير لكم.
Ya quick. No. Jawabannya pendek. Masya Allah. Karena Bapak nanya perubahan hukum kan ya. Kalau dia masih menyusui, itu adalah membayar fidyah. Tetapi karena jatuh kepada haid, maka yang dihukumi kepada yang sedang menerima haid itu adalah qadha. Jadi yang fidyahnya yang dia tinggalkan karena menyusuinya itu bayar fidyah, yang karena haidnya itu dia harus mengganti di waktu yang lain. Itu jawabannya. Itu jawabnya pendek kali, qadha gitu doang gitu. Cukup apa masih ada? Ya. Oke, Mas Imam, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan ini terkait penciptaan gitu ya. Jadi ini memang pertanyaan ini bukan karena saya ragu gitu ya, tapi ingin tahu hikmahnya apa. Jadi penciptaan bumi itu bumi dan langit itu kan dilakukan selama 6 hari gitu ya, kalau di dalam Al-Quran gitu ya. Kenapa nggak dibuat sekejap 1 hari misalnya? Ini memang hak Allah gitu ya, tetapi dengan kita mengetahui hikmahnya, mudah-mudahan ini bisa menambah keimanan kita gitu ya. Termasuk penciptaan Nabi Adam gitu, itu juga dari tanah gitu ya, dan itu juga proses gitu ya, nggak langsung jadi gitu. Maksudnya hikmah dibalik Allah menciptakan dalam kurun waktu itu apa gitu yang bisa kita ambil hikmahnya gitu. Cukup? Ya. Baik, terima kasih Mas Imam pertanyaannya. Ini pertanyaan yata'allaq al-khalq. Al-khalq. Khulqul ard was samawat sittatu ayyam. Limada la yukhlaq yawm wahid aw mubasharatan yufajja wa yakunu. Saniyan khalqul adam. Khalqul adam berarti mintin. Berarti hunaka ujra'an. Limada la yukhlaq mubasharatan. Hada soal kaifa hikmah min hadal khalq. Syukran ya Syekh Syaraf. Ini jawabannya akan panjang ini pasti. يقول الله جل وعلا ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في 6 أيام وما مسنا من لغوب أي من نصب أو تعب. الله جل وعلا قادر على أن يخلق الخلق بقوله كن فيكون، ولكنه خلق السماوات والأرض ب6 أيام لحكمة يعلمها تبارك وتعالى. لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، ولكن قد يلتمس منه أنه يريد أن يعلم عباده عدم العجلة والتؤدة مطلوبة، وإلا هو قادر على أن يخلق السماوات والأرض والخلق في طرفة عين، ولكن الحكمة هو اختص بها تبارك وتعالى. وتعلمكم تكفرون بالذي خلق الأرض في يومين تجعلون أندادا هو يخلق كيفما يشاء لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. هذا ما علينا إلا التسليم. ولماذا سمي مسلم؟ لأنه مستسلم لأوامر الله، وعقله الضعيف لا يستطيع أن يحيط علما بالخالق. إذا هو لا يستطيع أن يحيط علما بنفسه فكيف له أن يحيط علما بالخالق وما خلق؟
هذا السؤال الأول. أما بالنسبة للسؤال الثاني، خلق الله آدم مراحل ليبين لك خلقك يا ابن آدم الضعيف. ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين وجعلناه نطفة في قرار مكين وخلقنا النطفة علقة وخلقنا العلقة مضغة وخلقنا النطفة عظاما وكسونا العظام لحما لكي تنظر أنت بخلقك على هذه المراحل من طين إلى إنسان سوي. تفكر في أنفسكم أفلا تبصرون. هنا ختم الآية بقوله فتبارك الله أحسن الخالقين. خلقك بمراحل لتتفكر بخلقك ولتعتبر ولتتعظ ولتعلم عظمة الخالق جل وعلا. والله قد خلق خلقا أكبر من آدم، لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس. Bismillahirrahmanirrahim. Jawaban dari Syekh Syaraf, dua hal yang dipertanyakan oleh penanya. Satu tentang khalqus samawati wal ard. Yang kedua tentang khalqu Adam. Dijawab oleh beliau bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan hikmah yang besar untuk diketahui oleh manusia. Di dalam penciptaan langit dan bumi, sebenarnya ada satu proses yang manusia tidak mengetahuinya, karena antara kalimat kun itu ada proses yang panjang yang manusia tidak mengetahuinya. Namun Allah memberitahu dengan fayakun. Begitupun dengan penciptaan Adam. Penciptaan Adam hunaka marahil. Ada step-step yang terlampaui di dalam penciptaan Adam. Di dalam suratul Mu'min, dari mulai ada penggabungan, yaitu sperma dan indung telur. Kemudian terjadi mudghah, ada gumpalan darah. Dan semuanya itu berproses di tempat yang sebenarnya lemah. Namun Allah memberitahu tempat yang kuat, yaitu qararin makin. Betapa tidak jabang bayi yang berada di rahim ibu itu sebenarnya mempunyai berat, namun di dalam rahimnya yang lemah itu sebagai manusia. Dan salah satu hikmahnya agar kita mengetahui penciptaan langit, penciptaan Adam itu, agar kita mengakui kelemahan manusia, agar apa? Mengakui kelemahan manusia. Dan Allah yang adamah, Allah yang maha agung, Allahu Akbar, Allah yang maha besar. Maka ayat itu disebutkan tabarakallahu, maha suci Allah yang telah menciptakan dengan sebaik-baiknya, ahsanul khaliqin, sebagai pencipta yang terbaik di ciptaannya. Ini menjadi hikmah yang sangat agung bagi manusia. Kalaulah tentang penciptaan langit, agar manusia adamul ajalah, tidak tergesa-gesa di dalam setiap apapun, karena al-ajalah itu adalah dari syaitan. Semuanya berproses, semuanya step by step, namun manusia jarang yang mengetahuinya. Maka di dalam ayat yang berkenaan dengan penciptaan manusia, hikmah yang sangat agung adalah agar manusia merasa lemah dan mengagungkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah dua jawaban kaitannya dengan penciptaan, dan mudah-mudahan jawaban ini lebih menguatkan keyakinan kita sekalian. Amin ya rabbal alamin. Saya tambahin kaitannya dengan fisik
fisik. Manusia kan kadang-kadang melihat fisiknya itu, tapi jarang mengetahui esensi dan substansi dari penciptaan itu sendiri. Fisik yang kaitannya dengan puasa adalah menahan, namun secara substansi adalah kaitannya ketakwaan, psikis. Begitupun perintah-perintah untuk mempelajari Al-Quran sering hanya orang melihat fisiknya, namun dengan diberikannya fisik itu untuk memudahkan manusia mengagungkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini dari saya contoh. Allah memberikan wa'id, Allah memberikan ancaman, tapi di lain sisi Allah memberikan basyir, yaitu kabar gembira bagi orang-orang yang beriman. Maka diberitahu tentang surga. Surga isinya ada sungai, ada kenikmatan, ada bidadari yang semuanya mungkin bisa dicerna oleh manusia secara fisik. Namun yang agung secara mental, secara akhlak, bahwa agar kita bisa mengakui keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan yang secara kauniyah tambah yakin, kauniyah yang wujud-wujud alam jagat raya ini sekarang, dan kita yakin dengan kauniyah, yaitu firman-firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dua-duanya dibutuhkan oleh manusia, mengimani penciptaan Allah yang secara kauni dan mengimani yang secara harfi, yaitu firman-firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan dua ayat yang besar, yaitu ayat kauniyah dan ayat firmaniyah qauliyah, mudah-mudahan kita tambah iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya kira cukup Pak Yani. Masya Allah. Suruh saya Ahmad hina. Tahu hina ya. Atas al-mubasyaratan. Ini Waalaikumsalam. Ini saya Ahmad nih, Ahmad Syawahani. دعاء القنوت، هل كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو بجوامع الكلم، يكتفي بجوامع الكلم أو يزيد في الدعاء؟ والسؤال الثاني، هناك أحكام خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم مثل الشهداء إذا استشهدوا وإذا كان عليهم دين لا يصلى عليه على الميت. هل هناك أحكام أخرى؟ وهل نحن نتبع النبي صلى الله عليه وسلم ونحن لا نشرك في بعض الأحكام، أو هناك أحكام خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم لا ينبغي أن نتبعها؟ Insyaallah. Ini Syekh Ahmad harusnya bicara bahasa Indonesia ini. Tapi secara ikhtisar, singkat gitu. Beliau bertanya tentang kunut. Apakah membaca kunut harus panjang sekali atau ada doa-doa yang pendek? Yang kedua, berkaitan dengan orang yang berhutang. Nah, ini mungkin dekat dengan kita ini. Orang yang berhutang pada waktu meninggal, Rasul masih bertanya dan tidak menyolatinya. Bagaimana dengan apa jawaban dari Syekh Syarok? Mudah-mudahan kita bisa mendapatkan hikmah dari pertanyaan itu. Fadhol. Allah mala ilma lana. كان الرسول صلى الله عليه وسلم يتحرى جوامع الكلم في الدعاء. ليس هناك سجع وليس هناك تكلف ولا إطراء ولا طرب. لا أصبح الدعاء عند كثير من الأئمة يتكلف له السجع والطرب والنغم، وخرج المقام من مقام ذل وخضوع وافتقار
إلى مقام تغني، وهذا ينافي مقام الدعاء. الدعاء مقامه افتقار وذل وخضوع لله جل وعلا، أنت تعلن حاجتك لله جل وعلا وتظهر له فقرك ومسكنتك. ومن أفضل الأدعية الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم والواردة في القرآن الكريم. من أراد الخير في الدعاء فليلتزم ما ورد في القرآن من الدعاء كخواتيم سورة البقرة: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا ولا أخطأنا، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة، ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك، ربنا ما خلقت السماوات والأرض وما بينهما باطلا سبحانك فقنا عذاب النار، ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وكفر عنا سيئاتنا. الأدعية الواردة في القرآن الكريم هي الجامعة لخيري الدنيا والآخرة: اغفر لي ولوالدي وارحمنا كما ربياني صغيرا، ربنا اغفر لنا ولوالدي والمؤمنين يوم يقوم الحساب في سورة إبراهيم. فما ورد من الأدعية في القرآن الكريم فالتزمه، فإنه فيه خير الدنيا والآخرة. وما ثبت كذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم، يقول عليه الصلاة والسلام: اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا. أتى على خيري الدنيا والآخرة في 3 كلمات: وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، اللهم ارحمنا من كل شر. قضي الأمر في 4 إلى 5 كلمات. نعم. فيما يخص سؤال الأستاذ أحمد، السؤال الأول. Soal yang pertama berkaitan dengan doa. Bagaimana doa yang panjang, doa yang kadang-kadang ditambah dengan lagu-lagu, kemudian dengan cengkok, yang bisa mengurangi kekhusyuan daripada khudu'nya doa itu sendiri. Sehingga beliau menjawab, sebaik-baiknya doa adalah doa yang terambil dari maratibil Quran, runtunan dari ayat-ayat Al-Quran. Karena yang ada di dalamnya, baik itu di doa-doa yang ada di dalam suratul Baqarah ataupun doa-doa di dalam suratul Ibrahim, yang intinya kalau maratib, urutan-urutan yang ada di dalam Quran itu semuanya adalah mengandung kebaikan dunia dan akhiratnya. Dan Kanjeng Rasul memberitahu itu agar menjadi subuh, dikokohkan, ditetapkan di dalam hati orang yang berdoa itu. Salah satu contoh untuk kebaikan dari contoh Rasulullah SAW di dalam salah satu doanya itu, Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina, yaitu memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala diperbaiki amalan agama kita, Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu, karena pegangan untuk menghadapi dunia dan sampai ke akhirat adalah dari din itu. Maka orang yang beragama pun harus memperbaiki agamanya di dalam amalannya itu. Dan ini contoh doa dari Rasulullah SAW. Kemudian urutan berikutnya, Allahumma aslih lana dunyana alladhi fiha ma'asuna, masih memohon untuk perbaikan urusan dunia kita, karena kita masih berada di dunia ini. Kemudian memohon kepada Allah diperbaiki urusan akhirat kita, allati ilaiha ma'aduna, karena kita akan kembali ke akhirat, ke negeri kita aslinya di mana? Akhirat. Maka supaya kembali kepada akhirat. Dan Allahumma ta'ala dijadikan hayatana, kehidupan ini, ziyadatan min kullil khair, tambah kebaikannya. Dan mauta
kematiannya mudah-mudahan berhenti dari semuanya keburukan-keburukan. Masya Allah, 4 yang pendek ini saja apabila terbaca dan membaca doa-doa yang ada di dalam surat Al-Baqarah ataupun surat Ibrahim, mudah-mudahan mendapatkan kebaikan dunia dan akhiratnya. Amin. Ada jawab awal. Wasani. السؤال الثاني عن الدين. كانت خاصة متعلقة بالنبي صلى الله عليه وسلم. نعم، النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي على صاحب الدين. النبي عليه الصلاة والسلام لم يصلي على صاحب الدين تنفيرا للناس عن الدين، لأن الدين متعلق بحقوق الآدميين. حقوق الآدميين مبنية على المشاحة والمنازعة، بينما الله سبحانه وتعالى يعفو، أما البشر فلا يعفو. والله عز وجل يقول ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي على صاحب الدين تنفيرا للناس عن الدين، وأن الدين ذل بالليل هم بالليل وذل بالنهار، ولذلك لم يصلي على الصحابي الذي كان عليه إلا بعد أن تكفل أحد الصحابة بسداد الدين. فلما رآه اليوم الثاني قال له أديت دين صاحبك؟ قال لا. قال له جدته لا زالت تحترم. اليوم الثالث أدى الدين. قال له النبي صلى الله عليه وسلم الآن بردت جلدة صاحبه. الدين خطير، ولا ينبغي للمسلم أن يركن إليه ولا يأتي إليه إلا في حالة الضرورة القصوى. لا يكفي. ويسأل الله سبحانه وتعالى أن يغنيه من فضله وأن يعيده من الدين. وده كان الدعاء عليه الصلاة والسلام: اللهم إني أعوذ بك من كل الفقر وأعوذ بك من غلبة الرجال وضلع الدين. هذا يستعين منه صلى الله عليه وسلم. وهناك بعض الأحكام اختص بها النبي صلى الله عليه وسلم، مثل المواصلة في الصيام. كان النبي يواصل الصيام، وهذا مما اختص به عليه الصلاة والسلام. فقال بعض الصحابة: نريد أن نواصل يا نبي الله. قال: لا، إن ربي يطعمني ويسقيني. هذه خصوصياته صلى الله عليه وسلم. ومن خصوصياته عليه الصلاة والسلام أن الله أباح له أن يتزوج أكثر من 4. خصوصياته صلى الله عليه وسلم. ثم قال: ولا يحل لك النساء من بعد ولا تبدل بين الأزواج إلى هنا. وكان من خصوصيته صلى الله عليه وسلم أنه كان يأتي إلى أم أنس بنت ملحان، أم أنس خادم النبي صلى الله عليه وسلم، وينام على فراشها. هذه خصوصيته، وهو أب له في الآية عليه الصلاة والسلام. هناك أحكام تخص النبي صلى الله عليه وسلم، وهناك أحكام هي مبثوثة لأمته عليه الصلاة والسلام. هذا والله أعلم. في سؤال فقط صغير. بس جوابه بالنسبة لي شغلة الناس اللي تتشبه بالكنية، كنية النبي صلى الله عليه وسلم أبا القاسم أو أبو القاسم. فمثلا عندي ابن واحد من الذكور مثلا أبغى أسميه القاسم، فهل هذا يصح أو لا؟ هذا ورد به نص. نعم، أنا أحتاج أن أعرف النص. نعم، لا تتكلم بكنيته فإني أقسم بينكم. هو عليه الصلاة والسلام يقسم بين المسلمين في العطاء وفي كل شيء ويحكم بينهم. فهذه ورد بها نص ولا تتكلم بكنيته. لا يتكلم المسلم بالقاسم. هذا من يختص
المجلس وإعظاما وإكراما وإجلالا له صلى الله عليه وسلم ألا يتكلم بكليته. Bismillahirrahmanirrahim. Beliau menjawab tentang kaitannya dengan ad-dain, hutang piutang. Hutang piutang sungguh ini adalah masalah besar dan penting diketahui oleh manusia. Karena hukum tentang dain, kaitan hutang piutang, itu adalah hukum di antara bashar, di antara sesama manusia. Sampai Rasulullah SAW salah satunya adalah tidak menyolati orang yang masih mempunyai dain, masih mempunyai hutang. Maka disebutkan di dalam jawaban beliau, takafi sahabah an tasdidud dain. Salah satu dari sahabat yang lain karena saking beratnya hutang itu sampai kepada Rasul memberitahunya itu betapa berat ditanggung siang dan malam oleh orang yang berhutang itu di yaumul qiyamah. Saking beratnya itu Rasul memberitahu agar manusia menjauhi daripada hutang itu. Illa bidarurah, kecuali dengan terpaksa sekali dia berhutang. Karena saking beratnya hukum berhutang itu. Maka dia berdoa, mudah-mudahan para jamaah sekalian termasuk yuhanikumullah, orang-orang yang dikayakan, orang-orang yang dicukupkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan salah satu orang yang melakukan puasa itu sebenarnya berlatih, sedang berlatih agar tidak cepat-cepat hutang, tidak cepat-cepat hutang itu. Karena kesederhanaan dengan orang bisa menahan dirinya itu bisa menjadikan puasa ini menjadi tameng daripada hutang-hutang itu. Karena Kanjeng Rasul Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam memberikan contoh agar kita tidak terjatuh pada ghalabati dain. Kalau orang yang sudah terikat kemudian terpaut dan nggak bisa lepas daripada hutang itu, sungguh berat ditanggung siang malam oleh orang tersebut. Dan terlebih lagi kalau sudah qahrur rijal. Qahrur rijal itu adalah paksaan debt collector, orang yang datang kepada orang yang berhutang itu. Tambah tidak bisa tidur. Dan kadang-kadang orang sangat mudah berbohong apabila dia berhutang. Bilang mungkin bapaknya nggak ada, bilang sedang pergi, bilang sedang dalam keadaan apapun, yang padahal dia berada di dalamnya. Maka Rasulullah SAW tanfiru untuk menjauhkan daripada hutang kecuali bid-darurah. Ini jawaban yang kedua. Dan yang ketiga, saya belum paham betul ini tentang kunyah. Mungkin Syekh Ahmad ini bertanya dengan bahasa Indonesia gitu. Kunyah ini. Karena terkait dengan mungkin dia akan punya anak nanti, jadi kaitannya dengan penamaan apa namanya dengan Abul Qasim dan lain sebagainya. Tapi untuk Syekh Ahmad, as-su'al bil lughah Indonesia wal jawab minka bil lughah Indonesia tarjamatan min hadza. Betul. Iya. Jadi saya tanya kepada beliau, Syekh Syaraf, kalau orang punya anak, orang itu mau kasih nama buat anaknya, mau kasih nama Al-Qasim. Kan Al-Qasim salah satu kunyah Rasulullah SAW. Kunyah itu artinya Abu. Abu siapa? Mudah-mudahan saya udah hamil. Asalnya itu hamil. Saya kalau punya anak laki-laki, Abu siapa? Mus'ab.
Mus'ab. Ya. Nah, Mus'ab. Jadi sahabat Rasulullah SAW namanya apa? Mus'ab bin Umair. Ya. Jadi misalkan kalau contoh pelajar itu punya anak namanya Ahmad Faisal, ya. Kita ambil aja nama Ahmad ya. Berarti Abu Ahmad. Abu Ahmad. Abu Hurairah. Itu namanya kunyah. Kunyah karena sesuai anak pertama. Ya. Jadi ada nas hadis Rasulullah SAW bersabda, la tukannu bi kunyah. Jangan kasih nama kepada anaknya, milih nama siapa? Nama Rasulullah. Kunyahnya siapa? Rasulullah SAW. Fa inni aqsimu bainakum. Rasulullah SAW apa ya? Bagiin biar apa? Adil. Biar adil dalam Islam. Ya, jadi ini yang saya paham sebenarnya. Sebenarnya bukan karena nanti saya mau punya anak, bukan. Itu sebenarnya dari kelas 1 SMP saya udah dengar informasi itu tidak boleh kasih nama kepada anaknya nama siapa? Al-Qasim. Karena tidak boleh. Baru saya dengar jawabannya dari Syekh Dr. Syaf. Mudah-mudahan di sini insyaallah pada paham, karena saya takut apa ya menyampaikan ada sebagian yang di sini tidak paham ya. Jadi ini yang saya paham. Terima kasih. Syukran Syekh Wail. Iya. Berbarengan dengan terima kasihnya Syekh Ahmad, berbarengan kita mudah-mudahan mengakhiri soal jawab pada malam hari ini. Masya Allah, syukran jazakumullah khairan Syekh Sarof, Syekh Wail, Syekh Ahmad yang pada malam hari ini telah menyampaikan beberapa nasihatnya berkaitan dengan Ramadan dan amaliyah Ramadan. Seputar itu mudah-mudahan semuanya memberikan barokah ilmu kepada kita sekalian. Tidak ada kesempurnaan di dalam diri manusia. Al-haqqu min rabbina, bahwa kesempurnaan itu adalah hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Sedangkan kekurangan adalah dialami setiap diri manusia. Kesempurnaan itu bisa menjadi tertutupi apabila kita bertolabul ilmi. La yazalul mar'i 'aliman ma talabul ilmi. Seseorang akan menjadi sempurna apabila terus-menerus menjadi penuntut ilmu. Karena bagi orang-orang yang telah mengatakan qad alim, telah tahu, sebenarnya qad jahil adalah dalam keadaan ketidaktahuan. Maka kata kuncinya utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Menuntut ilmu dari buayan ibu kita sampai nanti ke liang lahat. Dan tolabul ilm, menuntut ilmu itu faridah, kewajiban bagi setiap muslim wal muslimah. Mudah-mudahan nasihat-nasihat Ramadan pada malam hari ini mengantarkan kita untuk bisa menuntut ilmu dengan sebaik-baiknya, dan kita digolongkan menjadi orang-orang yang mengamalkannya ilmu itu. Setelah mengamalkannya menjadi mukhlis mengamalkannya, dan itulah tingkatan yang terbesar, dan mudah-mudahan kita dapat menjalannya. Akhirul kalam, sebagai yang menginterpreter apa yang disampaikan oleh Syekh Sarof, ada kurang lebihnya dari kita, dan apabila ada lebihnya tidak usah dikembalikan. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Tolong itu Syekh Wail dulu.